Panjang itu tidaklah artinya dalam satu makna. Dan tidaklah min dabbatin, dari hewan yang melata. Dabbah itu artinya hewan yang melata. Tapi kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih universal itu bahasa yang lebih menyeluruh. Dabbah itu tidak dimaknai dengan hewan melata, tapi dimaknai dengan makhluk yang ada di atas dunia. Jadi kan kalau hewan melata itu dia di atas bumi gitu Pak. Tapi bukan hewan saja yang ingin dimaksudkan oleh para ulama tafsir, tapi seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini. Maka illa 'alallahi rizquha, seluruh rizkinya itu ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah seluruh makhluk yang ada di permukaan dunia bumi ini mulai dari dulu sampai nanti, semuanya rizkinya itu ada dalam pentakdiran, ada dalam aturan, ada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mustaqarraha, dan tempat ditinggalinya, wa mustaudaha, dan tempat dititipkannya. Itu secara bahasanya Pak. Mustaqar itu tempat bertempat, mustauda itu tempat dititipkan. Tapi lagi-lagi kalau ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya apa? Mustaqarraha, selama hidupnya di dunia, wa mustaudaha, dan nanti tempat dia dititipkan sebelum berjumpa Allah, yaitu di dalam barzakh sampai ke akhiratnya nanti. Maksudnya dari hidupnya sampai meninggalnya nanti, itu semuanya rezekinya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu fi kitabim mubin. Kullu, semuanya, fi di dalam, kitabim mubin, kitab yang telah ditetapkan. Kita kenal istilahnya dengan lauhul mahfuz. Lauh itu papan, mahfuz itu yang terjaga. Itu kalau diartikan. Istilahnya adalah kitab takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak takdir yang ada dalam kehidupan kita, salah satunya rizki dari manusia atau makhluk apapun itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin tertukar satu dengan yang lain. Tidak ada istilah mengambil rezeki orang dengan rezeki yang lain, dan makhluk itu akan meninggal dunia, akan sampai pada ajalnya ketika rizkinya telah selesai pula masa untuk diambilnya. Jadi kalau ada tukang somai di sini jualan, di samping lagi ada tukang somai jualan, terus dia protes, kamu ambil rezeki saya, kamu kurang ngaji, dia berarti pasti kurang ngaji. Gak ada cerita rezeki itu diambil. Mau ada 10.000 tukang somai jualan di Balai kita ini, semua rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti protesnya gini, kan gara-gara dia dagang saya nggak ada yang beli lagi somai saya. Somai Anda tidak dibeli, tapi rezeki Anda dari tempat yang lain pasti akan datang pula nanti. Pasti kayak gitu konsepnya. Jadi nggak bisa bilang rezekinya diambil orang, rezekinya ditukar, tidak. Karena semuanya sudah dikadar, sudah ditakar oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah iman. Ini iman ini Pak. Kita coba bicara konsep iman sebentar. Kita ulang-ulang lagi tentang iman. Iman itu Pak dipercayai tanpa harus dipikir, itu iman. Maka kalau ada orang yang berkata, nantilah saya mau belajar tentang Islamnya dan banyak-banyak dulu. Kenapa? Kadang-kadang ilmu Islam itu ada yang nggak masuk logika. Biasanya dia bilang kayak gitu. Misal, masa iya ada pertanyaan di alam kubur? Masa orang mati masih ditanya-tanya? Yang ditanya itu orang yang hidup. Nggak masuk logika. Saya berani jawab itu. Siapapun orangnya saya akan jawab. Bukan agamanya yang nggak masuk logika. Logika kita yang terlalu sempit untuk memuat pemahaman tentang agama. Itu namanya iman. Iman itu gak harus dipikir.
Iman itu cukup dipelajari. Setelah kita pelajari itu, tanamkan di dalam hati, selesai urusan. Itu namanya iman. Contohnya apa? Contoh iman itu diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang pertama nih Abu Bakar, sahabat yang paling tinggi imannya. Itu disebutkan sahabat Abu Bakar itu. Satu orang Madinah itu punya iman, ditimbang dengannya Imam Abu Bakar. Imannya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih tinggi kualitasnya Imam Abu Bakar As-Siddiq itu. Dari mana kita bisa lihat? Dibuktikan oleh beliau. Saat Isra Mi'raj, Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya itu dijelaskan oleh guru-guru kita ketika Rasulullah ke Sidratul Muntahanya. Itu kan banyak yang nggak percaya saat itu, Pak. Kita aja kalau pikir pakai logika sekarang nggak percaya kita. Sini ke Karang aja itu capek jalannya 1 jam. Masa iya Rasulullah mau ke sana terus ke langit lagi semalam bisa kelar? Kan nggak mungkin. Kalau pakai logika. Tapi kita coba cek iman yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu, Pak, ketika Isra Mi'raj itu, penduduk Makkah yang beriman itu diprovokasi. Diprovokasi ini apa bahasa enaknya? Dihasut. Nah, kira-kira gitu, Pak. Dihasut oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan kafir Quraisy yang lainnya. Apa kata mereka? Lihat itu Nabi kamu, Muhammad. Katanya Nabi, tapi lihat gila dia. Makin gila dia. Masa mau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit, ke Masjidil Haram, ke Aqsa lagi, ke Masjidil Haram lagi, PP bisa semalam selesai sama dia. Gila kan dia? Diprovokasi, Pak. Dan itu banyak yang kena itu. Banyak yang goyah itu imannya. Ketika Abu Lahab dan Abu Jahal mulai merasa, sukses kita ini, bikin orang-orang yang punya iman ini mulai goyah imannya. Tapi ada satu lagi, satu saja ini orang goyah, selesai udah kiprahnya Muhammad ini, kata mereka ini. Siapa mereka? Siapa beliau yang disebutkan? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya, Pak, didatangi oleh mereka, dibilang seperti ini, Abu Bakar As-Siddiq, itu katanya yang Muhammad itu, yang katanya Nabi itu, masa kamu belum dengar ceritanya? Katanya dia Isra, katanya dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke langit, terus pulang lagi, semalam doang. Percaya kamu yang kayak gitu? Diprovokasi. Saat itu, Pak, Abu Bakar As-Siddiq lagi di kebunnya, di pojok kota Madinah, di pojok kota Makkah. Punya kebun di sana beliau sedang di kebunnya. Ketika diprovokasi itu, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq nggak ngomong apa-apa sama Abu Jahal, Abu Lahab. Beliau pulang ke tengah-tengah kota sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang saat itu sudah dikerubungi oleh orang-orang kafir dan sebagian orang beriman yang mulai goyah hatinya karena dijelek-jelekin sama Abu Lahab dan Abu Jahal. Ketika Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas bukit tempat Rasulullah berdiri, lalu Abu Bakar As-Siddiq ditanya lagi oleh Abu Jahal, Abu Bakar, kamu percaya dengan Muhammad si tukang ngigau ini, si tukang mimpi ini, si tukang bohong ini, yang dia telah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit, terus pulang lagi dengan perjalanan 1 malam. Apakah kamu percaya dengan hal itu, wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar, Pak? Ini iman. Ini yang kita sebut sebagai iman. Apa kata Abu Bakar? Wahai teman-teman sekalian, kalau di depan saya ada tembok berwarna hitam, lalu Muhammad SAW bilang tembok itu warnanya putih, maka saya akan bohongi mata saya akan bohongi lidah saya akan sebut itu tembok warnanya putih. Kalau ada tembok depan saya ini hitam, tapi Nabi Muhammad bilang tembok ini warnanya putih, saya akan bilang tembok itu putih. Itu imannya Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Setelah bilang seperti itu, langsung yang lain baru terpukau lagi dengan keimanannya, baru kembali meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan mukjizat dari perjalanan Isra Mi'raj. Itu nggak bisa dipikir pakai logika, itu yang namanya iman. Dan ini memang agak susah. Maka ketika kita kembali lagi, konsep orang yang beriman adalah rizki dari setiap kita itu sudah ditetapkan dan diatur oleh Allah
dan semua rezeki itu akan sampai kepada kita sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari pencapaian rezeki itu harus ada usaha. Nah, ini usahanya, inilah yang disebut sebagai pilihan. Ada orang yang bisa mengambil rezekinya dengan cara yang halal, ada yang mengambil rezekinya dengan cara yang haram. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak diperkenankan. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan, walaupun itu bagian daripada rezeki yang kita anggap milik kita. Maka untuk pembagian-pembagian itu butuh kecerdasan dalam pengetahuan agama supaya tidak halal haram hantam. Karena diperingatkan Pak dalam surat Al-Munafiqun, setelah surat Al-Jumu'ah itu surat Al-Munafiqun namanya. Biasanya kalau saya Jumat itu saya baca surat Al-Jumu'ah sama surat Al-Munafiqun itu. Surat Al-Munafiqunnya biasanya dibaca ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nanti cari terjemahnya, bisa Bapak baca lagi, diulang lagi, tapi kira-kira maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman sekalian, jangan pernah kalian jadikan alasan ngasih makan anak cucu keluarga kalian untuk memenuhi nafkahnya, lalu kalian lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam memperhatikan peringatan dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada itu orang-orang yang ketahuan korupsi ketika disidang, kenapa kamu korupsi? Untuk memenuhi nafkah keluarga saya Pak. Oh, itu ketemu malaikat dipentuk kepalanya itu. Gak bisa. Untung aja malaikat masih belum beraksi sekarang. Biasanya kalau dikubur ditanya malaikat kayak gitu ketemu, oh dipentung betul itu. Sering disampaikan oleh Pak Zul itu, oh, orang-orang yang ingkar itu ditarik, dipukulin itu kalau mau keluar dari jasadnya. Belum sampai kubur lagi, baru mau keluar dari jasad udah digebukin sama malaikat itu. Salah satunya bilang kayak gitu. Alasannya cari nafkah untuk keluarga, untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi anak-anaknya, tapi halal haram dihantamnya, nggak bisa. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan jadi alasan untuk mencari harta, untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, halal haram kemudian kita hantam. Apapun resikonya, tetap berusaha mencari yang halal, karena pasti takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang bilang, kita sudah berusaha Pak Ustaz, tapi kenapa rezekinya belum datang-datang juga? Mungkin usahanya sudah ada, tapi kira-kira imannya sudah tertanam dalam atau belum itu? Ah, ini perlu Pak. Saya bukan menceramahi Bapak-bapak, saya sedang menceramahi diri saya sendiri nih sekarang. Ketika kita berusaha, ketika saya bekerja, terus kok saya nggak jual beli, nggak ada laku-laku barang saya hari ini, itu jangan salahin usaha saya dalam bekerjanya. Bukan masalah rezeki saya kok belum datang apa enggaknya. Yang perlu saya salahkan, kira-kira hari ini iman saya berada di mana ini? Jangan-jangan iman saya sedang berada di tempat yang tidak semestinya ini. Lagi sholat mikirin dagang, lagi dagang lupa sholat, waduh repot itu. Lagi dagang, sholatnya lupa, lagi sholat, dagang lagi mikirin. Terus ketika udah berusaha ngaku, kenapa rezeki saya belum datang? Bukan masalah usaha dan rezekinya, tapi masalah imannya tadi sedang berada di mana? Ini yang perlu kita tetapkan. Dan ini susah memang Pak. Saya ngomong sekali lagi bukan sedang nyeramahin bapak-bapak, enggak. Saya sedang ngomong untuk diri saya sendiri. Ketika saya ngeluh itu, saya pertanyakan, iman saya saat itu sedang di mana? Sedang pada tempatnya atau tidak? Dan itu ketahuan waktu lagi sholatnya. Kalau lagi sholat masih mikirin utang gimana, itu repot itu. Kalau lagi sholat masih mikirin parkir motor di mana, itu repot itu. Kalau masih sholat mikirin, nanti pelanggan saya gimana, ini udah saya layanin belum? Nah itu repot itu, susah itu. Iman yang perlu dipertanyakan itu, ditaruhnya di mana? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Surat Al-A'raf ayat 96.
Kalau 96-nya salah nanti mohon maaf ya Pak Zul. Saya agak lupa itu. Entah 96 atau 69 ya. Antara itulah. Tapi kalau surat Al-A'rafnya saya yakin itu. Al-A'raf itu surat ke-7. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Nisaul Maidah, Al-An'amul A'raf. Surat ke-7. Ayatnya antara 9, kalau nggak salah 96. Saya yakin 96. Dan andai kata Allah, ahlal qura, para penduduk suatu negeri itu, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu keyakinannya, takwa itu bukti keimanannya. Salat, puasa, zakat, berkata-kata yang baik, tidak membicarakan keburukan orang lain, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak menyombongkan diri, tidak berbuat semau-mau, itu bagian daripada takwa. La fatahna alaihim, benar-benar akan kami bukakan untuk mereka semua barakatim minas samai wal ard, berkah-berkah dari langit ataupun yang muncul dari bumi. Tapi apa kata Allah? Walakin kadzabu, tapi sayang mereka banyak yang mendustai ayat-ayat Allah. Disuruh salat gak mau, disuruh zakat banyak cicilan tapi zakatnya lupa. Wah, repot itu. Kadzabu fakhadnahum, maka kami hukum mereka bima kanu yaksibun, dengan apa pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Balasannya adalah dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang repot Pak, hukuman dari Allah itu enggak selalu kemiskinan. Hukuman dari Allah itu enggak selalu keterpurukan. Hukuman dari Allah itu tidak selalu kire-kirean, enggak. Ada orang yang kaya, berlimpah ruah hartanya, tinggi jabatannya, terkenal namanya, tapi dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kenal istilahnya dengan istidraj. Saya lupa di sini kita udah bahas istidraj belum ya? Kalau belum terkapan-kapan kita bahas. Tapi kita tahu istilah istidraj itu Pak ya. Kata Allah, kami ulur mereka. Istadraja yastadriju, diulur oleh Allah. Dikasih hartanya berlimpah, dikasih jabatannya tinggi, dikasih namanya terkenal di mana-mana, tapi dia salat ke masjid sombong dengan orang, tapi dia gemar bersedekah seakan-akan orang yang disedekahinya harus semua jadi budaknya. Wah, repot itu. Hartanya berlimpah, tapi dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sibuk sekali, terkenal namanya, jabatannya tinggi, tapi sholatnya keteteran kemana-mana. Ada orang yang kaya-kaya, gak ketulungan kayanya, tapi ngaji aja gak pernah dia. Wah, itu kacau itu. Sholat dia, zakat dia, tapi esensi dari ibadahnya tidak mendapatkan kenikmatan dalam setiap kehidupannya. Itu sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman itu tidak selalu untuk merendahkan, tapi hukuman dari Allah bisa jadi untuk kembali memanggil hambanya yang mulai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada teman saya Pak, nggak pernah ke masjid. Tahu-tahu seminggu itu full dia ke masjid 5 waktu. Itu keren sekali itu. Saat itu kita nggak berhusnuzon, kita nggak bersuuzon, kita husnuzon. Tobat nih orang, keren. Mantap, dia rajin ke masjid. Nggak taunya habis momen sidang skripsi, hilang lagi dia dari masjid. Oh, ternyata bagian daripada kesusahannya ngerjain skripsi itu memanggil dirinya untuk rajin ke masjid. Walaupun selesai itu ya dia kabur lagi, ya itu urusan nanti lah. Tapi setidaknya Pak, susah-susahnya mau ujian skripsi, pusing-pusingnya dia ngerjain skripsi, takut dengan ujian itu, apa kesusahan yang dirasakannya, terpanggil hatinya ternyata untuk meminta, memohon, bersujud kepada Allah, bahkan di masjid soft terdepan. Itu keren sekali. Walaupun habis itu bubar lagi ya, urusan nanti lah, terserah ya. Tapi yang ingin saya katakan tadi adalah tidak semua bentuk hukuman, tidak semua bentuk kesusahan ataupun bentuk keburukan, kejelekan yang hadir dalam kehidupan kita itu hukuman untuk merendahkan. Enggak, bisa jadi dengan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hukuman itu untuk menggugah kembali hati kita yang mulai keras dengan kehidupan dunia ini. Terlalu banyak mencari rezeki dunia, tapi lupa bahwa bekal untuk ke akhirat itu jauh lebih penting untuk diutamakan. Jadi kembali kepada konsep rezekinya. Rezeki kita sebetulnya semuanya telah ditetapkan oleh Allah
Lalu bagaimana kemudian kita selama di dunia ini berusaha memilah dan memilih cara apa, sumber apa, dan bentuk yang seperti apa dari rezeki itu yang ingin kita bawa dalam kehidupan kita. Itu semua ada pada keputusan manusianya masing-masing sesuai dengan kecerdasan imannya. Dan ini bapak-bapak yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kecelakaan dalam konsep keimanan kita adalah saat kita menyangka rezeki itu adalah harta, benda, dan hal-hal yang sifatnya perhiasan dunia. Itu kacau sekali. Ketika kita merasa duit 10 juta itu adalah rezeki kita, itu repot ya. Ketika kita hanya merasa mobil yang mewah itu adalah rezeki kita, itu sungguh kacau ya. Harta dunia, uang nominal, harta apapun bentuknya, itu hanya sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Misalnya nih Pak Zul nawarin saya mobil Pajero, tapi Pak Zul bilang potong jempol saya, nggak mau saya. Pak Zul nawarin saya, Pak, mau dikasih mobil Pajero? Mau, Pak Zul, tapi potong jempolnya, ditukar sama jempol. Nggak mau saya. Jempol saya ini berarti lebih berharga daripada mobil Pajero. Tapi kalau kukunya jadi potong mau deh. Potong kukunya dikasih Pajero saya mau. Tapi kalau jempol saya dipotong, ditukar sama Pajero, nggak mau saya, Pak. Itu artinya saya menganggap bahkan jempol ini itu lebih berharga rezekinya, nilainya dibanding mobil Pajero yang sekian ratus juta, yang pajaknya bisa beli motor satu itu Pak, saya kata. Asik gitu ya. Iya Pak. Mantap sekali. Tapi kecelakaannya adalah berapa banyak orang yang ketika dalam mencari rezeki itu kok bisa yang haram pun diambilnya, yang bukan miliknya kok tetap disikatnya, yang bahkan punya orang diakui, diklaim bahwa itu punya dia, sehingga merasa semuanya harus jadi milik saya. Muncul sifat tamak dalam hatinya, lalu apapun diambil, jangankan yang halal, yang haram pun disikat dalam kehidupannya, terus dipakai pula untuk berangkat haji. Kacau ya. Oh iya, Ustaz Irfan ini ngatain orang? Enggak, saya nggak ngatain orang. Kita ngaji Pak. Hadisnya ada itu Pak. Hadisnya ada. Pak Zul pasti udah sering nyampein ini juga ini. Ada kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika nanti sekelompok orang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, yang semua dari kita berharap-harap bisa itu Pak, untuk melafalkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Semua dari kita pengen mengucapkan kayak gitu nanti pada tempatnya di sana. Tapi ada orang-orang yang sudah diberikan takdir oleh Allah untuk bisa mengucapkan lafal itu, berangkat ke sana. Lalu saat sebagian berkata labbaik Allahumma labbaik, kata Rasulullah, malaikat menjawab labbaik. Labbaik itu kan kira-kira artinya, ya Allah, kami telah memenuhi panggilan Engkau. Kami pengen sampai untuk rumahmu ya Allah, kan kira-kira artinya gitu Pak ya. Labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi undanganmu ya Allah. Apa kata malaikat? Labbaik. Selamat datang. Undangan kalian telah diberikan oleh Allah, kalian diterima dan jadi haji mabrur. Tapi ada sebagian kelompok yang ketika mengatakan labbaik Allahumma labbaik, apa kata para malaikat? La labbaik wala sa'daik. Gak ada selamat datang untuk kalian. Gak ada pengkabulan panggilan haji untuk kalian. Kenapa? Kata para malaikat, zaduka haram. Bekal kalian berangkat ke sini, uang haram. Libasuka haram, pakaian kalian haram, makanan kalian haram, kehidupan kalian haram semua. Tak ada kata labbaik untuk kalian, kata para malaikat. Haji kalian terusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wih, ngeri itu Pak. Tapi saya bukan pengen nyindir Pak Haji, enggak. ini bagian daripada hadis, dan itu memang akan terjadi nantinya ketika Rasulullah menyampaikan satu konsep hukum, maka konsep itu pasti akan ditemukan
akhir zaman ketika Rasulullah SAW setelah menyampaikan. Jadi bagian daripada rezeki adalah ketika kita mengambil rezeki yang halal, maka rezeki kita pasti akan dapat. Kalau kita mengambil rezeki yang haram, rezekinya ya juga tetap dapat. Cuman kadang-kadang bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketika saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta duit 100 juta. Ini kayaknya saya pernah sampaikan ini. Saya doa minta duit 100 juta, 1 tahun saya minta, nggak pernah rekening saya lebih daripada 100 ribu. Misalnya, udah 100 juta saya minta 1 tahun. Selama setahun itu rekening saya aja nggak pernah lebih dari 100 ribu. Tapi nggak mungkin lah, pasti ada lah. Ya kita itu kalau 10 juta saya pastikan nggak lebih itu. Rekening saya lebih dari 10 juta. Saya minta 100 juta. 1 tahun saya berdoa, tapi saya nggak pernah dapat uang 100 jutanya, bahkan nggak pernah lebih dari 10 juta itu. Terus saya mengeluh, ya Allah, rezeki saya berarti nggak datang-datang, padahal sudah Allah takdirkan rezeki saya. Tapi mana rezeki saya? Kenapa tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya lupa itu bahwa setiap pagi mungkin saya masih bisa habis subuh minum kopi, minum teh, makan kue, makan pisang goreng, habis itu berangkat ngajar, habis itu pulang lagi nanti ketemu dengan keluarga, ketemu dengan ibu, ketemu dengan bapak-bapak semua. Itu adalah nikmat yang nggak bisa ditakar. Sedangkan kita lupa, kalau main ke rumah sakit Ahmad Yani itu berapa banyak orang yang rindu bisa lari-lari, berapa banyak orang yang rindu bisa sholat di masjid, berapa banyak orang yang rindu pengen duduk dalam majelis taklim, tapi waktu sehat nggak sempat, dia sibuk nyari rizkinya, katanya rizkinya dicarinya. Tapi ketika sudah rezeki itu ditahan oleh Allah, baru dirindukannya. Kita bukan sedang menjelek-jelekkan orang yang sedang sakit, tidak, tapi kita sedang mengambil ibrahnya. Kita sedang mengambil pelajarannya. Rizki itu bukan semata-mata jumlah uang sekian miliar, bukan semata-mata jumlah gram ratusan emas, bukan semata-mata jumlah mobil mewah yang berderet-deret di rumah yang megah. Tidak. Tapi rizki itu adalah pemberian Allah yang membawa manfaat kepada kita, yang kita merasakan nikmat dengan rezeki itu. Saya punya kenalan, Pak, gajinya puluhan juta, tapi dia masih ngeluh pula, aduh kurang pula ini ngasih makan keluarga. Habis buat nyicil ini, nyicil itu, bayar itu, bayar itu. Tapi saya punya teman juga, guru honorer di SD, gajinya 800 ribu sebulan, dibayarnya 3 bulan sekali. Tapi saya nggak pernah dengar dia ngeluh, kita belum makan ini, kita belum beli itu, kita belum bayar ini. Oh, itu beda sekali tuh, Pak. Analnya beda 2 itu mungkin. Yang satu 1.800.000 kalau 3 bulan, yang satu udah 180 juta mungkin kalau 3 bulan. Beda nolnya berapa itu? Tapi yang lebih banyak malah banyak mengeluhnya. Tapi yang lebih sedikit tahu dia cara bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sisipkan berkah dalam rezekinya. Wah, itu asik sekali. Esensi rezeki bukan pada nominal jumlahnya, tapi esensi rezeki itu adalah ketika hati kita merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan ini, sehingga kita akan terus berusaha lagi. Tapi dalam usaha itu kita tetap mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, berusaha untuk tidak melanggar aturan itu, berusaha untuk tetap melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pejabat, tapi sholatnya kemudian jangan lupa tetap dijaga. Boleh jadi pedagang pebisnis yang keren, tapi sedekahnya bukan untuk dipuji saudara dan tetangga, bukan pula sedekahnya supaya semua orang mengikuti apa katanya. Boleh jadi ini dan itu, boleh jadi ini dan itu, tapi konsep ibadahnya tetap terjaga, konsep ibadahnya tetap lillahi ta'ala. Bahkan kata para ulama, Pak, ketika harta bertambah, ketika jabatan mulai tinggi, ketika nama mulai terkenal, mulai ditambah kesibukannya dalam hal dunia, tapi ternyata waktu sujudnya sedang berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah musibah yang di-cover dengan nama berkah. Wih, berkah, saya dapat kenaikan jabatan. Tapi dengan jabatan itu, jangankan mau sholat jemaah, sholat Jumat aja datangnya orang udah komat. Wih, repot itu. Berkah, dapat dia berkah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala
itu berkah yang isinya sebetulnya adalah musibah. Kalau nggak kita sadari cepat-cepat, kalau nggak kita sadari dengan kecerdasan, keilmuan dalam iman, itu bakal nikmat itu Pak. Bahkan makin santai dengan kekayaannya, bakal makin santai dengan jabatannya, bakal makin santai dengan ketenarannya, dipuja-puja oleh kawan-kawannya, penggemarnya. Makin santai, makin enak, tapi ternyata hatinya makin tidak terkontrol. Yang muncul adalah toma yang dulu kita bahas. Semakin merasa serakah, semuanya harus menyapa dirinya. Misalnya Pak Zul mentang-mentang ketua KBSB, kalau ada orang Sumatera Barat nggak nyapa terus Pak Zul marah. Padahal memang orang Sumatera Baratnya nggak pernah ikut kumpul KBSB, jadi nggak kenal. Karena cuma Pak Zul sebagai ustadz, bukan Pak Ketua KBSB. Pasti ada yang gitu. Pasti ada itu Pak Zul ya. Nggak tahu kalau Pak Zul ini ketua. Tapi ketika ditanya, siapa ketuanya ini? Nah ini Pak Zul ketuanya. Cuma karena memang beliau orangnya tidak kumpul dengan KBSB, sehingga nggak tahu. Tapi apa kita mau salahin dia? Enggak. Nggak boleh disalahin. Karena ada rasa tomanya, serakahnya dalam hati. Seolah-olah semuanya harus kenal saya, seolah-olah semuanya harus hormat kepada saya. Jadi bukan nyalain orang, tapi adalah nyalain diri kita sendiri. Dan itu yang harus kita pangkas. Nah, pemangkasannya itu salah satunya adalah dengan memahami konsep iman. Ketika mencari rezeki, bapak-bapak dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berbicara rezeki, seorang bayi yang ada di dalam janin, dia tetap makan, dia tetap sehat, dia tetap tumbuh sampai dia lahir ke dunia. Padahal di dalam perut dia bukan jadi karyawan, dia gak punya gaji, dia gak punya rumah kontrakan yang menghasilkan setiap bulan, dia gak banyak orang yang akan dipekerjakannya sehingga keuntungannya dikasih ke dia, tapi dia tetap makan. Ketika janin ini lahir, kemudian tumbuh menjadi manusia, ketika sudah dewasa seperti kita, tapi kadang-kadang hati kita tuh digoda oleh setan. Besok kita mau makan gimana ini? Bulan depan kita mau nyekolahin anak gimana ini? Bulan depan mau beres PP gimana ini ya? Betul, saya nggak nyalahin kegelisahannya, karena bapak saya pun dulu kayak gitu. Karena ibu saya pun dulu repot juga bayarin SPP sekolah itu. Ya tahu, saya nggak nyalahin kegelisahannya. Tapi yang ingin kita perbaiki adalah bapak-bapak sekalian, Allah itu punya sifat Asmaul Husna. Salah satunya kan Al-Ghani, artinya yang maha kaya, itu ya Pak. Al-Ghani itu yang maha kaya. Lalu saya berkata, Ana Abdullah, saya hambanya Allah. Saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya hamba Allah. Allah punya sifat yang namanya maha kaya. Dan Allah punya kalimat Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala makhluk. Lalu kita yang mengaku hamba Allah, kok kita takut bagaimana cara memenuhi kebutuhan rezeki kita dan keluarga kita? Padahal rezeki itu tadi yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa 'alallahi rizquha, illa 'alallahi rizquha. Semuanya itu yang ngatur Allah. Tapi kita, misalnya laki-laki sebagai kepala keluarga, hati kita digoda oleh setan untuk takut bagaimana nanti memenuhi kebutuhan keluarga. Maka ini bapak-bapak sekalian, gunanya ngaji untuk mempertegas iman. Kita harus lawan rasa gelisah itu. Hei hati, hei Irfan, kamu hambanya Allah. Jangan pernah takut miskin kalau ngaku hambanya Allah. Jangan pernah takut kelaparan kalau ngaku hambanya Allah. Maka keluar kalimat dari para ulama, kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Kaifa, bagaimana akhafu, saya bisa takut al faqra, kepada kekurangan, kepada kemiskinan, kepada kefakiran, wa ana, dan aku telah mengaku abdul ghani, hambanya yang maha kaya. Orang-orang yang ikut koalisi partainya Pak, itu semua kalau dekat dengan ketua partainya, mereka gak akan takut tabungannya habis itu. Saya yakin itu. Bahkan dikasih fasilitas ini itu. Padahal baru dekat dengan ketua partai. Ya kalau mati ketua partai ini, besok mereka masih nyari yang lain itu. Ketika kita sebagai seorang hamba,
Lalu kita menetapkan dalam hati kita, saya hambanya Allah, ya Allah saya minta kepada Engkau. Terus setan kemudian membisikkan hati kita untuk takut dengan kefakiran. Maka kita harus melawan kalimat-kalimat itu. Bapak-bapak sekalian, tancapkan iman ke dalam hati, saya hambanya Allah, saya sudah ditanggung oleh Allah. Anak istri saya, ayah saya, ibu saya, kakak saya, adik saya, itu rizkinya semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas saya adalah berusaha. Dia konsepnya. Berusahanya tetap wajib, bahkan sangat wajib, dan harus jadi kewajiban untuk berusahanya. Tapi bagaimana dalam usaha kita itu merasakan susahnya, senangnya? Bapak-bapak semua pasti udah lebih dulu merasakan. Karena saya masih anak baru ini. Bapak-bapak udah duluan ngerasain gimana susahnya jualan, gimana susahnya ketika toko sepi, ketika gak ada yang beli, ketika duit ini kurang. Semua pasti udah pada merasakan. Tapi kita perlu untuk fokus memposisikan di mana letak iman itu. Sehingga dengan segala kesusahan ataupun kesukaran, bahkan kesenangan dan segala berkah yang Allah berikan, itu tidak pernah membuat kita sedih dan tidak pernah membuat kita sombong. Kalau ada yang kaya, dia nggak sombong karena tahu rezekinya bagian daripada takdir yang sudah Allah tetapkan. Kalau ada yang udah berusaha tapi tetap delusup aja, tetap susah aja, tak pernah kemudian mengeluh pula kepada Allah. Kenapa? Karena tahu itu bagian daripada takdir rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau imannya sudah tertanam nyata di dalam hati, betul dalam cara memahaminya, mampu untuk membuat pemahaman itu menjadi sikap, maka seorang mukmin itu akan tenang hidupnya. Kita punya contoh itu Pak, saudara-saudara kita yang di Palestina sana, itu contoh orang yang imannya udah tertanam di dalam lubuk hatinya yang paling dalam itu. Saya bahkan pernah melihat video dan itu membuat saya nangis bahkan itu. Ketika ada seorang perawat, dia dapat berita, mungkin bapak-bapak udah pernah dengar lihat video ini. Perawat ibu-ibu dapat berita dia suaminya itu kena ledakan bom meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi dengan wanita tersebut? Teriak-teriak dia kegirangan, nangis terharu. Nangisnya bukan nangis sedih, nangisnya terharu. Apa kata beliau? Suamiku syahid, suamiku syahid. Anaknya dipanggilnya, sini anakku, bapakmu mati syahid katanya. Kata mereka menangis, tapi nangisnya bukan sedih, nangisnya nangis haru Pak. Itu imannya udah level tinggi betul itu Pak. Ada lagi yang seorang pemuda bagi-bagi permen gara-gara adiknya meninggal dunia kena ledakan bom. Adiknya meninggal bagi-bagi permen. Makan permen. Adik saya barusan syahid katanya. Wah itu dahsyat betul itu imannya itu. Itu keren gitu. Gak bisa diekspresikan lagi tuh Pak, saking kerennya imannya itu. Maka saya selalu mempertanyakan, di mana letak iman saya itu? Di mana letak iman saya ketika saya masih takut rezeki saya diambil orang? Di mana letak iman saya ketika saya masih takut kalau saya bekerja besok saya dapat penghasilan atau enggak? Saya selalu mempertanyakan iman saya taruh di mana itu. Asik sekali. Maka ini gunanya kita mengkaji dan juga memahami satu konsep bahwa Al-Quran adalah sumber kehidupan kita, dan nomor 2-nya adalah hadis yang menjelaskan beberapa hal di Quran yang mungkin tidak detail tapi dijabarkan lagi dalam hadis. Maka dengan belajar Quran dan hadis tentu nggak bisa sendiri. Kita belajar kepada orang-orang yang kita yakini telah belajar kepada orang yang faham. Dan kalau kita yakin itu nggak perlu diambil, maka tak usah diambil. Tapi kalau kita yakin itu bisa diamalkan, maka silakan kita amalkan. Tapi saya sama dengan bapak-bapak sekalian, saya sedang ngambil kepada guru pula, kita cari kepada kitab pula, dan itu yang saya share semua. Maka kita sedang mempelajari Quran, mempelajari hadis dari pemahaman ulama, yang mudah-mudahan ulama itu semua akan sampai pula berkahnya kepada kita, sampai pula pahamnya kepada kita. Saya kasih satu contoh terakhir Pak, penutupan sebelum azan. Ketika kita TK, saya TK, kalau bapak-bapak mungkin waktu anak-anaknya TK, itu anak-anak TK-nya diajarkan lagu cicak-cicak di dinding, diam di
Itu lagu anak, Pak, tapi punya esensi tauhid itu. Cicaknya di dinding, Pak. Nyamuknya punya sayap, bisa terbang keliling-keliling masjid. Itu kalau nyamuknya cerdas, Pak, ada cicak di sana, datang nyamuk nih. Udah, tangkap saya dong, katanya. Lari dia ke sini, cicaknya muter. Nanti sampai di situ cicaknya, nyamuknya ngelewain lagi. Kamu nggak bisa terbang kan? Saya bisa terbang. Keliling lagi dia, muter aja tawafnya cicak itu di sini, mati kelaparan pula dia ngejar nyamuk. Tapi lihat bagaimana dari lagu itu dan konsep yang nyata terjadi. Cicaknya ada di pinggir tembok. Dia lari-lari ngejar nyamuk memang. Tapi pada satu titik waktu, nyamuknya yang datang ke mulut cicak, cicaknya tinggal mangap, hap, di lahapnya cicak, di lahapnya nyamuk itu. Itu konsep rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cicaknya di dinding, makanannya terbang keliling-keliling, tapi makanannya yang datang menghampiri cicaknya. Maka kita perlu pakai konsep itu, Bapak-bapak sekalian, dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang khusus yang sering menjadi kekhawatiran kita yaitu harta dan kebutuhan dunia. Sekali lagi itu bagian kecil daripada rezeki yang jarang kita sadari. Tapi nggak apa-apa, karena itu yang sering membuat kita tertipu. Kita sebut saja dalam mencari rezeki harta dunia, kita bisa berlaku sesuai dengan usaha kita. Namun ketika kita dapatkan, kita harus yakin itu bagian rezeki yang ditakdirkan oleh Allah, sehingga kita tidak sombong dengan kelimpahan rezekinya. Kalau kita masih delusup nyungsep nggak jelas pula, maka jangan pernah bersedih, jangan pernah kemudian marah dengan takdir, karena yakinlah itu bagian daripada takdir Allah. Kalau jualan kita nggak laku, nanti pasti akan ada satu nikmat rezeki yang Allah datangkan dari tempat yang tak disangka-sangka. Kan itu ayat 1000 dinar itu ya, Om ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syaratnya satu, bukan yang paling jago jualannya, bukan yang paling gede tokonya, bukan yang paling tinggi jabatannya dalam satu perusahaan, enggak. Tapi syarat dari Allah, wa man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhrajan, Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap masalahnya, wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki untuknya, min haitsu, dari segala penjuru, la yahtasib, yang tidak terhitung, yang tak pernah terprediksi, yang tak pernah disangka-sangka. Maka tugas kita adalah menjaga iman itu tetap berada dalam hati, dan iman itu bereaksi dengan takwa. Takwa itu mengerjakan segala yang Allah perintahkan, dan kita sebisa mungkin untuk menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu Bapak-bapak sekalian. Ini nunggu azan banget atau selesai sekarang, Pak? Udah ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi Bapak-bapak sekalian, apa yang tadi saya sampaikan itu bukan hasil kepintaran saya. Saya cuma baca, saya hafalin, terus saya pahami, terus saya sampaikan lagi kepada Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mempelajari hal ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan pemahaman, sehingga pemahaman itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini mudah-mudahan kita sementara selalu mencari cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon pada kalau ada kekeliruan, kalau ada kesalahan, kalau ada kebenaran, semua itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Irfan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan menyampaikan kepada saudara muslim sesama kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.